Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 yang selalu semangat belajar. Alhamdulillah, untuk Al-Islam kali ini kita masuk ke bab 8, yaitu berkaitan dengan optimis dan kompetitif. Nah, silahkan simak penjelasan Pak Eko berikut ya anak-anak. Yang pertama, optimis. Apakah anak-anak sudah tahu apa arti optimis itu? Anak-anak sering dengar kan, misal ada kalimat, ayo kita harus optimis. Nah, apa sih optimis itu? Nih, anak-anak bisa baca pengertian dari optimis. Jadi, optimis adalah perasaan penuh harap bahwa Allah pasti akan memberikan yang terbaik dalam keadaan apapun. Jadi harus benar-benar yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik. Itu namanya optimis. Nah, sekarang silahkan anak-anak coba amati gambar berikut. Ada gambar orang yang ingin sedang menggali ya, ingin menggali. Di situ ada berlian ya, ingin mendapatkan berlian. Coba dari gambar yang di atas dulu kita amati. Keadaan orang yang di atas pada gambar tersebut memperlihatkan contoh perilaku optimis, yaitu terus berusaha, semangat, dan pantang menyerah dalam menggapai tujuan. Bandingkan dengan gambar keadaan orang yang di bawah. Pada gambar orang yang di bawah memperlihatkan sikap pesimis, kebalikannya optimis ya. Sikap yang harus dihindari, yaitu menyerah. Padahal kalau kita amati dari gambar yang kedua ini, sebentar lagi ya, sedikit lagi dia akan mencapai tujuannya, akan mendapatkan berliannya itu. Tapi karena merasa capek, mudah putus asa, menyerah, ya maka tidak akan mendapatkan apa-apa lah. Dari gambar ini anak-anak bisa pahami perbedaan antara optimis dan pesimis ya, dari dua orang tersebut. Bisa dipahami anak-anak. Nah, berikutnya Pak Eko punya gambar nih. Coba anak-anak amati gambar tersebut. Ada nggak kaitannya dengan sikap atau perilaku optimis ya? Tuh ada gambar seekor kelinci ya yang ingin mencabut wortel. Nah, lihat di situ usahanya sangat sungguh-sungguh. Ini sama ibaratnya dengan kalian yang ketika sedang belajar, kalian juga harus butuh perjuangan dalam belajar itu, melawan rasa lelah, rasa capek, dan lain sebagainya. Karena hasil dari yang kita usahakan itu barangkali adalah sesuatu yang besar. Lihat aja itu gambarnya, kelinci yang sedang menarik wortel yang sangat besar. Memang berat karena hasilnya besar. Sama kalian belajar itu juga lelah, tapi hasil dari belajar nanti kalian akan menjadi orang yang sukses, akan menjadi yang besar ya, akan menjadi anak yang pandai. Maka dalam belajar kalian pun harus optimis, harus yakin dan sungguh-sungguh, tidak boleh pesimis ya, mudah menyerah. Baru belajar sekali dua kali sudah menyerah, sudah merasa tidak bisa, itu tidak boleh. Nah, dilihat nih contohnya, harus benar-benar optimis. Yang memang berat tidak apa-apa karena hasilnya adalah sesuatu yang besar, yang luar biasa. Nah, anak-anak sudah paham kan pengertiannya optimis? Berikutnya, kenapa kok kita harus optimis Pak Eko? Jadi optimis itu merupakan sikap yang harus dimiliki oleh setiap manusia, khususnya seorang muslim. Karena dengan optimis, seseorang muslim akan selalu berusaha semaksimal mungkin dalam mencapai cita-cita dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa sih dasarnya untuk optimis ini? Ada gak sih hadisnya Pak Eko? Nah, coba itu anak-anak simak hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Hurairah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai oleh Allah daripada mukmin yang lemah.
Tetapi tiap-tiap seorang mukmin itu ada kebaikan. Beringinlah optimis kepada apa-apa yang memberi manfaat. Jadi ada hadisnya ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita bahas apa sih manfaat optimis itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, hikmah atau manfaat bagi seseorang yang memiliki sifat optimis adalah: pertama, kehidupannya lebih terarah dan tertata. Kedua, mendapatkan ketenangan hati. Yang ketiga, rajin berusaha tanpa rasa lelah. Dan yang terakhir, tidak mudah berputus asa. Nah, itu manfaat yang akan diperoleh bagi seseorang yang memiliki sikap optimis. Yang kedua, kita akan membahas tentang sikap kompetitif. Anak-anak sudah ada yang tahu apa itu kompetitif? Ya, kita bahas bersama-sama ya. Jadi, kompetitif adalah berlomba-lomba dalam melakukan persaingan dengan cara dan tujuan yang baik. Nah, yang perlu anak-anak garis bawahi adalah dengan cara yang baik. Jadi boleh aja melakukan persaingan, berlomba-lomba, tapi dengan syarat, yaitu cara yang baik. Nah, ini anak-anak simak, ada dalil yang berkaitan dengan kompetitif. Ada di surat Al-Baqarah ayat 148 yang artinya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, itu kan ada perintah berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, kalau tadi sudah Pak Eko jelaskan tentang pengertian perilaku kompetitif, sekarang Pak Eko akan berikan contoh perilaku kompetitif itu seperti apa ya. Nih, misalnya contohnya adalah berlomba-lomba dalam meraih prestasi, misalnya ingin menjadi juara kelas. Maka ya anak-anak harus belajar dengan sungguh-sungguh, karena prestasi tidak mendatangimu, tapi engkau yang menjemputnya. Jadi anak-anak harus benar-benar sungguh-sungguh. Gak ada prestasi yang datang dengan sendiri tiba-tiba menjadi anak yang pandai tanpa usaha belajar yang sungguh-sungguh. Contoh perilaku kompetitif yang kedua adalah selalu semangat dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Jadi jauhi malas ya, harus benar-benar kita mulai dengan semangat. Belajar dari rumah seperti ini pun anak-anak juga harus semangat. Contoh kompetitif yang ketiga adalah mengakui keunggulan orang lain dan tidak malu untuk menirunya. Berikutnya, contoh kompetitif yang keempat adalah melakukan inovasi. Apa sih itu inovasi, Pak Eko? Inovasi itu pembaruan dalam ide dan gagasan. Nah, contoh kompetitif yang kelima adalah kreativitas dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat. Nah, berikutnya coba anak-anak amati gambar berikut. Nah, ini adalah salah satu contoh kreatif. Jadi di tangan orang yang kreatif, barang-barang yang bekas yang sudah nggak berguna ini bisa menjadi sesuatu yang berharga, ya kan? Tuh, bisa jadi sangat indah kan anak-anak? Bisa jadi tempat untuk pot bunga. Nah, yang terakhir Pak Eko akan bahas hikmah kompetitif. Apa sih manfaat yang akan diperoleh bagi seseorang yang memiliki sikap kompetitif atau selalu gemar melakukan berlomba-lomba dalam kebaikan itu ya anak-anak. Jadi yang pertama adalah selalu berusaha menjadi yang lebih baik. Yang kedua, menjalani kehidupan dengan penuh motivasi. Yang ketiga, tidak sombong saat berhasil. Yang keempat, tidak putus asa saat gagal. Jadi selalu berusaha terus. Yang kelima, selalu memperbaiki diri. Nah, itu tadi penjelasan yang bisa Pak Eko sampaikan berkaitan dengan sikap optimis dan kompetitif. Semoga anak-anak bisa memahaminya dan jangan lupa selalu semangat belajar dari rumah.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.